Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bagaimana penanganan banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Citarum di Kabupaten Bekasi dan kapan tanggul akan mulai diperbaiki? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB, Bapak Jarwansyah. Selamat sore Pak Jarwansyah. Sore Mbak Fitri. Ya Pak, sampai sore hari ini ada berapa desa dan kecamatan yang masih terendam banjir? Ya, tadi saya juga ke sana, Mbak. Ada 9 desa lagi, tapi yang terdampak masih ribuan memang. Dan kita sudah menyiapkan, sebagaimana disampaikan tadi, ada 17 posko pengungsian di lokasi. Demikian, Mbak. Untuk tanggul Sungai Citarum sendiri, apakah saat ini sudah mulai proses perbaikannya, Pak? Ya, jadi kita melakukan penanganan secara bertahap. Di awal kita memang melakukan asesmen. Kemudian kita sudah dirikan posko. Yang utama bagi kita adalah terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar di lokasi terdampak, terutama air bersih, ya, kemudian sandang dan pangan, kemudian juga lokasi pengungsian. Kemudian kita juga memprioritaskan untuk penyelamatan dan evakuasi, dan itu sudah kita lakukan. Kita juga melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan, bayi, ibu hamil, dan orang tua serta difabel. Itu juga sudah terlaksana. Kemarin kita sudah rapat teknis dengan instansi terkait dengan pemulihan dengan segera sarana-prasarana yang vital. Jadi saat ini kita sudah melakukan asesmen bersama-sama dengan instansi teknis terkait untuk segera melakukan penanganan terhadap jebolnya tanggul di Kecamatan Pebayuran ini, Pak. Mengenai perbaikan tanggul sendiri, Pak, nantinya akan menjadi tanggung jawab siapa ataupun kewenangan siapa yang akan kemudian memprioritaskan perbaikan tanggul ini? Hasil pertemuan kita dengan instansi dinas Kementerian Teknis terkait ini menjadi tanggung jawab PUPR nantinya, dan kemarin kita sudah melakukan pertemuan untuk sama-sama berkunjung ke lokasi dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan dan solusi apa yang terbaik yang kita pakai untuk membendung kembali, mengembalikan tanggul ini seperti semula. Apakah nanti kita akan pakai geobag, apakah pakai beton, precast, atau bentuk lain yang diharapkan bisa menjamin keamanan masyarakat di sekitar bantaran Sungai Citarum. Tapi sejauh ini apakah ada upaya darurat untuk kemudian menangani tanggul yang jebol ini, Pak? Secepatnya akan kita lakukan karena kita memang sudah bicara soal teknis. Kalau soal pembiayaan anggaran kita sudah tersedia pasti. Cuman memang hasil kunjungan kami tadi ke lokasi tadi siang, kondisi di lapangan memang air sudah jauh surut. Namun akses jalan memang masih terhambat karena kendaraan masyarakat semua diparkir di jalan. Kendaraan roda 4, kendaraan roda 2, sehingga kita juga sulit melintas. Otomatis ini juga harus kita sosialisasikan kepada masyarakat, perangkat desa supaya lalu lintas sampai ke tanggul yang jebol itu bisa terjamin, bisa lancar, sehingga kita bisa cepat mengerahkan sumber daya, alat berat, juga fasilitas untuk mendukung kembalinya perbaikan tanggul ini secara darurat. Ya, Pak Jarwansyah, apabila kita melihat data ataupun rilis yang dibuat oleh BMKG yang menyebut hujan deras masih akan terjadi di wilayah Jabodetabek hingga 25 Februari. Nah, ini bagaimana upaya mengantisipasi banjir susulan? Benar, Mbak, dari BMKG memang akan kembali terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi di tanggal 24-25. Oleh sebab itu kita melalui pemerintah daerah sampai perangkat terbawah kita sudah mengingatkan untuk bisa mensosialisasikan kepada masyarakat untuk bersiap-siap melakukan evakuasi mandiri. Jadi desa dalam hal ini harus mencari tempat-tempat pengungsian yang aman dan mensosialisasikannya kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu kemana harus pergi. Oke, mengenai lokasi pengungsian sendiri, Pak Jarwansyah, bagaimana memastikan lokasi pengungsi ini aman karena banjir terjadi di tengah masa pandemi? Ya, memang kita sejak awal juga prokes harus terlaksana dengan baik. Kita sediakan masker, kita sediakan rapid test antigen, kita harus memisahkan antara masyarakat yang sehat dengan kelompok rentan, termasuk yang komorbid.
sehingga penanganannya bisa berlangsung baik. Kita melibatkan dinas kesehatan setempat, kita melibatkan TNI Polri dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga bisa menjamin masyarakat terdampak aman dari COVID, juga aman dari banjir, Mbak. Ya, kita harapkan ada upaya-upaya yang optimal dalam penanganan banjir kali ini dan kemudian memprioritaskan keamanan bagi para korban ataupun warga yang menjadi korban terdampak banjir. Terima kasih Pak Jarwansyah telah berbincang bersama kami sore hari ini.